Warna kulit boleh hitam. Sayyidina Bilal, muazzin yang paling Nabi suka, yang Nabi paling cinta, suaranya saat ia lepaskan mengumandangkan azan mampu membanjiri kota Madinah dengan air mata warga ketika mendengar azan Bilal. Itu seluruh penduduk Madinah terbayang seakan Rasulullah Nabi Muhammad hidup kembali. Karena Bilal yang selalu menjadi muazzin di Madinah saat Rasulullah ada. Ketika Rasulullah sudah tiada, ketika musyawarah untuk mengangkat yang namanya khalifah, musyawarah itu sampai batas akhir azan zuhur oleh cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Bilal disuruh mengumandangkan azan. Kata Bilal, kalau bukan karena kamu yang perintahkan aku tidak akan mau. Karena engkau cucunya Rasulullah, maka aku mau mengumandangkan azan. Sahabat Bilal naik ke bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sempurna, enggak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada masalah. Ketika ada penyebutan nama Nabi, asyhadu anna Muhammad, ketika nama Nabi dalam azan, Bilal sebut, pingsan dia. Maka menangislah Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya azan diteruskan oleh cucu Nabi. Semua warga berdatangan untuk melaksanakan sholat zuhur dengan derai air mata, membayangkan azan itu mengingatkan Nabi ada. Maka Madinah Al-Munawwarah 2 kali mengalami banjir air mata. 1 saat Nabi wafat, yang kedua saat Bilal mengumandangkan azan. Warga terbayang Nabi hidup kembali karena yang mengumandangkan azan sahabat Bilal. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ربنا سيدنا
Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم مؤمن في شرع من الشعب يتقي الله ويدعو الناس من شره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون نملا إلا بعدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ويقتروا به وجه الله تعالى من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدر يتعجلون ولا يتعجلون والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sumila ruhi ya sama Muhajir Muallim Syafi Hazam Abdullah Syafi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk Bapak Haji Fauzi Bowo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, barangkali ada di antara keluarga jamaah yang sedang kurang sehat, semoga Allah Ta'ala beri kesehatan yang sempurna. Jika ada yang sakit, Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya.
inati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita dipertemukan di Masjid Jami Tangkuban Perahu dalam rangka beribadah salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, membawa manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manusia hidup tidak lepas dari dua unsur, jasmani dan rohani. Dua-duanya ini butuh kesehatan yang sempurna. Jasmani kita butuh kesehatan yang sempurna untuk menopang ibadah kita. Jika sudah terhalang dengan penyakit, maka tidak leluasa kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Maka jika sudah berusia 40, 50, 60, saran dokter supaya jasmani bagus, pola makan diatur sedemikian rupa, berolahraga, lepas dari permasalahan-permasalahan, insya Allah sehat. Sehat rohani dengan ilmu. Ilmu itu makanan untuk rohani kita. Mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamutu. Orang yang sedang berbaring sakit, kalau sudah tidak bisa masuk obat, sudah tidak bisa masuk air, sudah tidak masuk makanan, yamutu, bakal cepat mati. Zalikal qalbu. Begitu juga hati manusia, begitu juga rohani manusia. Idza muni al hikmah wal mau'izah wal ilim salasata ayyam yamut. Hati manusia, rohani manusia, kalau sudah menolak nasihat, nasihat hanya masuk lewat telinga kanan, langsung keluar, hanya didengar, tidak ada yang diterapkan. Juga tidak mendapatkan hikmah. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sering mendapatkan hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi.
Orang yang tidak suka ilmu, maka tidak ada kebaikannya. Maka jika rohani manusia tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan hikmah, tidak tambah pengetahuan ilmu agama, salasata ayyam, 3 hari saja, maka hati manusia bakal mati, rohani manusia bakal mati. Wa inna aba'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah bukan karena tempat tinggalnya jauh dari rumah Allah, dari masjid, tapi karena pengaruh hati yang bikin langkah ia menjadi berat, yang bikin ayunan lenggangan tangan ia menjadi berat. Pengaruh hati, kurang mendapatkan asupan, kurang mendapatkan vitamin. Jasmani sehat butuh vitamin, rohani juga butuh vitamin. Jika kurang vitamin, gerakan tubuh tidak seenak orang yang vitaminnya cukup. Maka vitamin rohani yang mendorong langkah jadi mudah, ayunan lenggangan tangan jadi ringan, merupakan vitamin yang namanya ilmu. Tadi 3 hadis dibaca oleh Ustadz Haji Bakhtiar, menggambarkan orang yang memiliki vitamin rohani. Sebaik-baik mukmin, mukmin yang paling utama, mukmin yang selalu ada niat untuk berjuang. Berjuang di jalan Allah untuk menjadi hambanya yang terbaik di antara hamba-hambanya. Tanpa ada vitamin, berat rasanya untuk berjuang. Maka jika kita memaknakan berjuang hanya melalui medan peperangan, seperti para sahabat yang memiliki cinta kepada Allah dan Rasul-Nya begitu luar biasa. Dia lebih mementingkan apa yang menjadi kewajiban, perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ada seorang sahabat baru saja selesai prosesi ijab kabul pernikahan. Begitu malam tiba, malam yang dinanti, ditunggu, malam pertama, tiba-tiba terdengar himbauan, ajakan dari Nabi kalau malam ini Allah perintahkan kita untuk berperang. Si laki-laki itu pengantin baru langsung lompat dari kamarnya, ada di garda terdepan bersama para sahabat yang lain. Kesungguhannya karena didorong ada vitamin rohani dengan janji-janji pahala di balik perjuangan-perjuangan. Itu pengantin baru, sahabat menjadi korban saat berperang bersama Rasulullah. Paginya Rasulullah mengadakan investigasi
bersama para sahabat yang lain. Itu pengantin baru jadi korban. Rasul dan para sahabat melihat itu sahabat lagi dimandikan oleh para bidadari sorga. Masya Allah. Jadi Rasulullah punya kemampuan bisa melihat yang orang biasa tidak bisa melihat. Rasulullah Allah berikan memiliki pendengaran yang orang lain tidak dengar. Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi nanti pada umatnya yang terakhir zaman kita. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah berkata, sinpani min ahlin nar lam arahuma ba'dun. Ada dua calon penghuni neraka yang belum aku lihat, karena dia ada nanti di umatku yang terakhir. Rasulullah sudah tahu. Siapa tuh? Dua penghuni neraka, calon penghuni neraka. Satu, qaumun ma'ahum siyatun. Ada dari umat Nabi memiliki power, memiliki kekuatan seperti seorang pengembala memegang pecut untuk memukul hewan-hewan ternaknya. Yadribuna bihan nas. Pecut itu juga dibuat untuk memukul manusia. Ini bahasa kiasan yang butuh penjelasan. Apa maksudnya? Ada seseorang yang punya kekuatan seperti peternak memegang pecut untuk memukul ternaknya, dan dibuat juga untuk memukul manusia yang mengganggu ternaknya. Ini bahasa kiasan. Kata Nabi, ada kaum yang punya power, punya kekuatan, punya jabatan, tapi jabatannya untuk menakut-nakuti orang. Kekuasaannya untuk menakut-nakuti rakyatnya. Maka yang pertama kata Nabi, calon penghuni surga, penghuni neraka, orang yang dalam hidupnya punya tipe seperti itu. Peternak yang memegang pecut, memukul hewan ternaknya, juga kadang dibuat memukul manusia yang mengganggu ternaknya. Ada manusia punya kekuatan, punya jabatan, dilengkapi dengan senjata, tapi senjata yang boleh dibeli dari uang rakyat itu buat mukul rakyatnya sendiri. Masya Allah. Apa yang akan terjadi Nabi sudah sabdakan dahulu. Yang kedua, nisaun, seorang wanita yang memakai busana tertutup auratnya, tetapi gambaran-gambaran
tubuhnya itu terbayang di balik pakaiannya. Busana-busana seperti itu oleh para penciptanya sengaja dibuat untuk menggoda laki-laki. Maka jika kita melihat ada wanita berpenampilan seperti itu melalui proses bikin pakaian seperti itu, melalui proses digambar dulu, selesai digambar disodorkan jauh gambar itu, kira-kira ke depan ini model bakal laku atau tidak. Kalau sudah dibuat, maka ditampilkan di hadapan orang banyak, di hotel mewah, dipakai oleh artis-artis ternama. Pakaian tersebut dipakai dengan jalan yang diinginkan oleh para pengusaha, lenggak-lenggok di depan laki-laki. Itu Nabi sabdakan, calon penghuni neraka yang kedua, perempuan yang berpakaian tertutup tapi gambaran tubuhnya dapat dipandang oleh laki-laki. Kadang-kadang tak terasa anak kita yang masih di TK, yang masih di SD, mengikuti kursus-kursus demikian untuk nanti dewasa remaja tampil berpakaian-pakaian yang seperti itu. Maka jika kita kembali kepada substansi agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Bagi siapa? Liman amana billah wa rasulih. Agama itu isinya nasihat. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Maka sabda Nabi tadi, dua kelompok manusia sebagai calon penghuni neraka, itu sebuah nasihat agar ke depan nanti saat ia punya kekuatan, punya power, punya jabatan, memiliki segalanya untuk membawa kesejahteraan, bukan untuk membawa kesengsaraan. Itu nasihat. Ad-din, kata Nabi, huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lidzawil ukul ila ma yuslihuhum fi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama itu adalah aturan. Siapa yang mengatur? Allah. Jika melanggar aturan, ada sanksinya. Sebentar lagi di Jakarta jalan raya ada jalan berbayar. Ada beberapa nama jalan di Jakarta. Ketika melewati itu, alat deteksinya sudah bunyi cut, berarti kita sudah mulai bayar. Mulai dari 5.000 sampai 19.000. Rencana akan diterapkan di Jakarta. Tujuannya katanya untuk mengurangi kemacetan. Hadirin jamaah yang mulia, jadi manusia yang terbaik, manusia yang paling utama bagi umat Nabi, hamba Allah yang beriman, ada niat untuk selalu berjuang memperbaiki kehidupan. Tidak hanya berperang,
tapi berperang melawan hawa nafsu. Ada seseorang yang berjuang ingin mendapatkan predikat manusia terbaik di sisi Allah. Salat malamnya 1000 rakaat. Baca la ilaha illallahnya 25.000. Baca solawatnya kepada Rasulullah 25.000 setiap malam. Jadi la ilaha illallah 25.000 kali, solawat kepada Rasulullah 25.000 kali, terus dia berjuang melawan nafsunya agar tidak dikuasai keinginan-keinginan dunia. Maka perjuangannya menghasilkan apa yang ia inginkan. Punya rumah besar, dan di negaranya itu, di antara rumah-rumah warga, rumah dia yang paling besar. Kenapa? Karena kebesaran hatinya untuk memenuhi perintah yang maha besar. Begitu ada sahabatnya datang berkunjung silaturahmi ke rumahnya. Begitu masuk, sahabatnya berkomentar, "Ini rumah apa istana?" Dia berkata, "Ini adalah karunia Allah." Itu sahabat yang datang langsung diajak ke lantai 2. Baru menginjakkan kaki ke anak tangga yang pertama, itu dinginnya luar biasa, seperti ada AC di bawah injekan anak tangga. Ditanya, "Dengan apa kau buat anak tangga ini lebih dingin dibanding dinginnya AC?" Orang itu berkata, "Satu anak tangga sudah aku lewati dengan 1 kali hatam Al-Quran. Setiap satu anak tangga saat ia buat, dia hatamkan Al-Quran. Ada 17 anak tangga, 17 kali proses pembuatan anak tangga rumahnya itu dengan 17 kali hatam Al-Quran. Jadi terasa adem, terasa indah. Sebab kata Nabi, "Nawiru buyutakum," sinari rumah tanggamu. Dengan apa? Bukan dengar lampu kristal, bukan dengan cahaya pantulan matahari, tapi kata Nabi, "Nawiru buyutakum bis sholat." Sinari rumah tanggamu itu dengan ibadah. As-sholatu nurun. Ibadah sholat itu merupakan cahaya. Cahaya bagi pelaku ibadah tersebut. Nanti yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala panggil hambanya, umat Rasulullah itu di antara umat-umat yang lain punya ciri. Wajahnya bersinar, kepalanya bersinar, telinganya bersinar, tangannya bersinar, kakinya juga bersinar. Hanya umat Muhammad yang memiliki ciri itu.
manfaat hikmah dari berwudu. Maka diatur oleh ulama fikih sedemikian rupa agar ibadah kita sempurna, dimulai dengan sempurnanya saat berwudu. Kenapa telinga itu bersinar? Saat dibasuh telinga itu ada kaifiahnya, ada caranya. Jempol jari tangan kita untuk berada di belakang daun telinga, dijalankan ke atas dan ke bawah. Ini jari telunjuk untuk dimasukkan ke lepitan-lepitan daun telinga, ke atas, ke bawah. Terakhir ujung jari ini ada di permukaan lubang telinga, biribkin, gerakannya itu dengan lemah lembut karena ia memiliki kulit yang elastis, yang apabila kena tekanan dia akan mudah luka. Cara yang diajarkan syariat itu nanti akan membuat telinga ini menjadi bersinar terang. Warna kulit boleh hitam. Sayyidina Bilal, muazzin yang paling Nabi suka, yang Nabi paling cinta, suaranya saat ia lepaskan mengumandangkan azan mampu membanjiri kota Madinah dengan air mata warga ketika mendengar azan Bilal. Itu seluruh penduduk Madinah terbayang seakan Rasulullah Nabi Muhammad hidup kembali, karena Bilal yang selalu menjadi muazzin di Madinah saat Rasulullah ada. Ketika Rasulullah sudah tiada, ketika musyawarah untuk mengangkat yang namanya khalifah, musyawarah itu sampai batas akhir azan zuhur oleh cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Bilal disuruh mengumandangkan azan. Kata Bilal, kalau bukan karena kamu yang perintahkan aku tidak akan mau. Karena engkau cucunya Rasulullah, maka aku mau mengumandangkan azan. Sahabat Bilal naik ke bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sempurna, enggak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada masalah. Ketika ada penyebutan nama Nabi, syahadu anna Muhammad, ketika nama Nabi dalam azan, Bilal sebut, pingsan dia. Maka menangislah Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya azan diteruskan oleh cucu Nabi. Semua warga berdatangan untuk melaksanakan sholat zuhur dengan derai air mata, membayangkan azan itu mengingatkan Nabi ada. Maka Madinah Al-Munawwarah 2 kali mengalami banjir air mata. 1 saat Nabi wafat, yang kedua saat Bilal mengumandangkan azan. Warga terbayang Nabi hidup kembali
Karena yang mengumandangkan azan sahabat Bilal. Suaranya bersih, suaranya jernih, warna kulit hitam, tapi memiliki suara emas. Suara merdu. Di antara muadzin ada 3 muadzin di zaman Rasulullah. Di antara 3 itu yang paling Nabi cinta adalah sahabat Bilal. Kalau sudah dia yang mengumandangkan azan, langkah terasa ringan, ayunan lenggangan tangan terasa mudah. Maka jika kita ada waktu sholat di Masjidil Haram, yang mengumandangkan azan itu Syekh Abdurrahman Sudes. Sekarang beliau memiliki jabatan sekelas Menteri Agama. Dia mengkoordinir keberadaan 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau itu suaranya oleh para ulama Mekah dikatakan suara generasi sahabat Bilal. Itu Abdurrahman Sudes ketika usia 7 tahun, ibunya berkeinginan kuat agar anaknya ini menjadi imam besar di Masjidil Haram. Maka upaya itu terus dilakukan agar keinginannya terpenuhi. Diundang makan imam-imam yang bertugas di Masjidil Haram oleh uminya Syekh Abdurrahman Sudes yang saat itu berusia 7 tahun. Ketika sudah siap dijamu makan siang imam-imam besar, Abdurrahman Sudes yang masih usia 7 tahun, dia ambil pasir, itu gulai kambing, itu nasi biryani, diaurin pasir sama Abdurrahman Sudes yang masih usia 7 tahun. Apa komentar sang bunda, ibunya? Sayang, anak soleh, jangan. Ini untuk tamu. Keikhlasan seorang ibu terhadap anak yang berkeinginan untuk jadi orang nomor 1, imam nomor 1 di Masjidil Haram, itu pasir yang tadi dituang oleh Abdurrahman Sudes yang masih berusia 7 tahun, seketika itu pasir hilang. Keramat orang tua perempuan. Maka anak bakti sama orang tua itu pahalanya lebih besar, berlipat ganda dibanding pahala anak bakti sama orang tua laki. Karena ibu merasakan yang tidak dirasakan oleh sang bapak. Maka keinginan ibu dari Syekh Abdurrahman Sudes untuk menjadi imam nomor 1 di Masjidil Haram terkabul, diijabah oleh Allah. 11 tahun hafal Quran, mulai dari 8, 9, 10, 11 hafal Quran. Tadi Ustadz Bahtiar membaca, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang hidupnya selalu berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan beri solusi dalam kehidupan dari segala macam permasalahan. Itu umi ibu dari Syekh Abdurrahman Sudes, begitu anaknya hafal Al-Quran, terus di usia 20 sudah masuk daftar
imam pengganti di Masjidil Haram. Imam utama jika berhalangan akan ditugaskan untuk menggantikan. Sekarang masih ada imam yang bertugas sebagai pengganti, namanya Syekh Jibril. Usianya 38 tahun. Hafal Quran plus 7 kitab tafsir. Hafal Quran 7 kitab tafsir, tapi masih jadi imam cadangan. Kalau di Mekah, kalau di negeri kita baru hafal kuliah kulhu udah berebut jadi imam. Di sana hafal Quran plus 7 kitab tafsir masih jadi imam cadangan, namanya Syekh Jibril. Insyaallah saya alhamdulillah sempat saat jam istirahat berjumpa, bermusafahah, itu telapak tangannya lembut. Saya cium tangannya itu harumnya dari selepas subuh sampai subuh lagi masih wangi, masih harum. Dan begitu memang Nabi jika musafahah sama orang, wa kana yusafihul musafiha biyadihi syarifah fayajidu min hasairal yaum raihatan abhariyah. Nabi kalau salaman dengan orang lain, kalau musafahah, kalau jabat tangan, dengan telapak tangan Nabi yang mulia itu nempel di tangan orang lain, fayajidu min hasairal yaum, maka akan didapatkan sepanjang hari itu di telapak tangan orang yang bekas bersalaman dengan Rasulullah sepanjang hari, raihatan, wangi, harum, semerbak. Maka kita kalau ada acara hari besar Islam, diundang orang-orang soleh, kita musafahah, kita salaman, itu banyak jamaah bilang Masya Allah wanginya, lain minyaknya. Kalau kita salaman sama teman di pom bensin, bau bensin. Kita salaman sama teman lagi mancing, hari Minggu ikut lomba mancing, bau umpan ikan. Rasulullah dalam peperangan, ketika selesai berperang, itu sahabat mengucapkan syukur, alhamdulillah Allah beri kemenangan. Berpelukan, bersalaman, badan sahabat itu wangi sepanjang hari. Makanya keringat Nabi itu wa arakuhu kallu'lu'i wa arpuhu atyabu minan napahatil miskiyah. Butiran keringatnya Nabi itu bagaikan butiran intan permata. Keringatnya atyabu min rihil miskiyah, itu keringat Nabi harumnya mengalahkan minyak wangi yang merek misik. Tahun 70 saat orang tua kita pergi menunaikan ibadah haji, oleh-olehnya tahun itu 2 jenis minyak wangi ternama, misik dan salma. Maka minyak misik ini sering menjadi perumpamaan.
dalam sabda-sabda Nabi. Mulut orang yang berpuasa itu indallah, di sisi Allah, atyabu min rihil miski. Bau mulut orang yang sedang berpuasa saat kita ajak dialog, saat kita ajak ngomong, andaikan keluar aroma yang tidak menyedapkan, di sisi Allah itu lebih harum dibanding minyak misik. Maka kalau pagi Rasulullah mandi, itu handuk bekas mandinya Rasulullah, handuknya dipakai oleh Aisyah. 6 bulan badan Aisyah wanginya nggak hilang-hilang. Handuknya Rasulullah begitu. Coba besok pagi kita mandi, handuk kita suruh istri pakai. Kira-kira istri kita bawa apa? Lain, kita manusia biasa. Rasulullah manusia luar biasa. Maka Rasulullah dalam berjuang tak ada lelahnya, tak ada capeknya untuk Allah. Seperti orang-orang soleh dalam ibadah, nggak ada capeknya. Dia kejar itu dalam istilah agama pastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan, karena untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Agar menjadi hambanya yang terbaik, maka untuknya, untuk Allah, nggak ada yang ia rasa capek, nggak ada yang ia rasa lelah. Kadang sehari itu wahyu 2 kali turun untuk berperang. 1 hari 2 kali turun wahyu perintah untuk berperang. Begitu ada instruksi, ada perintah dari Nabi, Nabi dapatkan perintah dari Allah melalui Jibril, diinformasikan selepas sholat, langsung berangkat jamaah untuk membela agama Allah, memenuhi panggilan Allah. Tiba waktu sholat dalam berperang, maka ada kaifiah tersendiri. Sholat di dalam peperangan tetap berjamaah. Ketika saf pertama ini ruku sujud, saf yang kedua tetap berdiri sambil menjaga, andaikan ada musuh yang datang, saf kedua sudah siap. Begitu saf pertama selesai, dari rakaat pertama ruku sujud, dia berdiri. Rakaat yang kedua ruku sujud. Semangat berjuang tidak menjadi halangan untuk terus melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga kita hadir bagian daripada perjuangan-perjuangan. Allah redokan kehadiran kita di taman sorga, di rumahnya, di majelis ilmu. Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.